Saudara sekalian, sekarang kita akan membahas materi hak tanggungan pada bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai tahapan pembebanan hak tanggungan, lalu tahapan pendaftaran hak tanggungan, dan nanti pada akhirnya akan membahas mengenai eksekusi hak tanggungan. Selanjutnya, setelah dilakukan pendaftaran hak tanggungan tadi, pendaftaran dicatat di dalam 3 dokumen, di dalam buku tanah hak tanggungan, di dalam buku tanah hak atas tanah, dan juga dicatat di dalam sertifikat hak atas tanah. Sekarang sebagai bukti lahirnya hak tanggungan, kantor pertanahan akan menerbitkan dokumen yang disebut dengan istilah sertifikat hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungan ini merupakan salinan dari buku tanah hak tanggungan, salinan dari pendaftaran hak tanggungan. Kalau buku tanah hak tanggungan dipegang oleh kantor pertanahan, sertifikat hak tanggungan dipegang oleh kreditur pemegang hak tanggungan. Sekali lagi, kantor pertanahan setelah mencatat pendaftaran hak tanggungan di dalam 3 dokumen tadi, kemudian menerbitkan sertifikat hak tanggungan sebagai bukti lahirnya jaminan hak tanggungan. Apa pentingnya sertifikat hak tanggungan bagi kreditur pemegang hak tanggungan? Dikatakan bahwa sertifikat hak tanggungan memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sertifikat hak tanggungan memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga sertifikat hak tanggungan ini mempunyai kekuatan eksekutorial. Suatu dokumen hukum yang dicantumkan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ini menjadi dokumen itu mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya apa? Dia siap dieksekusi. Kedudukan sertifikat hak tanggungan dikatakan seperti halnya putusan hakim yang telah inkrah, telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga sertifikat hak tanggungan dapat menjadi alat, menjadi sarana bagi kreditur pemegang hak tanggungan untuk melakukan eksekusi hak tanggungan ketika debiturnya wanprestasi. Seorang kreditur yang memegang atau menguasai atau memiliki sertifikat hak tanggungan seolah-olah dia sudah menang perkara. Dia sudah memegang putusan yang telah inkrah. Ketika debitur wanprestasi, tanpa perlu mengajukan gugatan ke pengadilan, langsung bisa meminta berdasarkan sertifikat hak tanggungan ini untuk melakukan eksekusi hak tanggungan. Hanya pelaksanaan eksekusinya seperti halnya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, yaitu dengan bagaimana? Dengan meminta fiat eksekusi dari ketua pengadilan, meminta dikeluarkannya surat penetapan eksekusi dari ketua pengadilan. Ini tentang sertifikat hak tanggungan. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai surat kuasa membebankan hak tanggungan. Surat kuasa membebankan hak tanggungan. Surat kuasa ini menjadi penting apabila para pihak di dalam perjanjian hak tanggungan tidak dapat hadir sendiri di hadapan PPAT.
Karena untuk pembuatan hak tanggungan itu wajib hadir kedua belah pihak, pemberi maupun pemegang hak tanggungan, wajib hadir di hadapan PPAT. Apabila salah satu pihak tidak bisa hadir, maka bisa dilakukan, diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa membebankan hak tanggungan. Hanya ada ketentuan, pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan ini berdasarkan pasal 15 ada suatu pembatasannya. Pertama, surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SKMHT wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT. Wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT, jadi merupakan akta otentik. Ini formalnya harus dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT, merupakan akta otentik. Mengenai materialnya, isinya ada pembatasan. Yang pertama, tidak boleh memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain selain kuasa menjaminkan. Jadi SKMHT hanya berisikan kuasa untuk membebankan, kuasa untuk menjaminkan, tidak boleh berisikan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain, misalkan kuasa menjual. Yang kedua, tidak boleh memuat kuasa substitusi untuk mewakilkan lagi, tidak boleh. Yang ketiga, harus mencantumkan identitas para pihak. Yang kedua, SKMHT ini tidak dapat ditarik kembali sampai dilakukannya pendaftaran hak tanggungan. Tidak dapat ditarik lagi kembali. Yang ketiga, SKMHT ini wajib diikuti dengan pembuatan APHT dengan batas waktu. Berapa batas waktunya? Maksimal 1 bulan. Apabila tanah yang dijadikan objek hak tanggungan merupakan tanah yang sudah terdaftar atau tanah-tanah yang sudah bersertifikat, maksimal 1 bulan sejak pembuatan SKMHT wajib diikuti dengan pembuatan APHT. Apabila ternyata tanahnya merupakan tanah yang belum terdaftar, tadi sudah kita bicarakan dalam pertemuan sebelumnya, tanah yang belum terdaftar bisa dijadikan objek hak tanggungan apabila ketika pendaftaran hak tanggungan sekaligus dilakukan proses pensertifikatan tanah, proses pendaftaran dan pensertifikatan tanah. Nah, apabila tanah yang menjadi objek hak tanggungan belum menjadi tanah yang sudah terdaftar atau tanah yang belum bersertifikat, maka maksimal 3 bulan SKMHT tadi harus diikuti dengan pembuatan APHT, akta pemberian hak tanggungan. Batasnya 1 bulan atau 3 bulan, tergantung apakah tanahnya sudah bersertifikat ataukah belum. Ayat selanjutnya, pembatasan waktu di atas 1 bulan 3 bulan ini tidak berlaku terhadap kredit-kredit tertentu, contohnya kredit program yang diberikan oleh pemerintah. Untuk kredit-kredit tertentu bisa saja APHT ini sampai berakhirnya masa kredit. Jadi ini dibatasi terhadap kredit-kredit tertentu, pembatasan itu tidak berlaku. Tapi sepanjang kredit itu termasuk di dalam kriteria kredit yang dikecualikan. Bagaimana kalau ada SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan APHT? Akibat hukumnya menjadi batal demi hukum, sehingga tidak bisa dijadikan lagi sebagai alasan untuk melakukan pendaftaran objek hak tanggungan, pendaftaran hak tanggungannya. Materi selanjutnya mengenai hapusnya hak tanggungan. Hak tanggungan hapus pertama apabila hapusnya utang yang
dijamin. Ketika perjanjian pokoknya hapus, berakhir, maka perjanjian jaminan, perjanjian hak tanggungan juga ikut hapus. Ini salah satu ciri perjanjian asesor, hapusnya, berakhirnya perjanjian pokok, maka berakhir pula perjanjian jaminan. Yang kedua, hak tanggungan juga bisa hapus karena pelepasan oleh pemegang hak tanggungan. Jadi kreditur pemegang hak tanggungan yang melepaskan beban jaminan, melepaskan objek hak tanggungan dari beban jaminan atas kemauan kreditur. Yang ketiga, hak tanggungan bisa hapus karena pembersihan hak tanggungan. Siapa yang biasanya menuntut pembersihan hak tanggungan? Pembeli objek hak tanggungan. Pembeli objek hak tanggungan ketika diadakan lelang, penjualan atau eksekusi objek hak tanggungan, dia menginginkan hak atas tanah itu bebas dari beban-beban hak tanggungan yang lain. Maka kepentingan seorang pembeli objek hak tanggungan adalah minta agar dibersihkan objek itu, tanah itu dari beban-beban hak tanggungan yang mungkin masih ada, mungkin masih membebani. Ini kepentingan pembeli objek hak tanggungan dalam suatu penjualan atau eksekusi objek hak tanggungan. Selanjutnya, hak tanggungan juga menjadi hapus apabila hak atas tanah objek hak tanggungannya menjadi hapus. Apa hapusnya objek hak tanggungan? Bisa karena tanahnya musnah karena bencana alam, atau hak objek haknya itu haknya berakhir, misalkan pada HGB, HGU, hak pakai yang berakhir dengan lewatnya waktu. Itu menjadi hapusnya hak atas tanah objek hak tanggungan. Berkaitan dengan pembersihan hak tanggungan, bahwa hak untuk menuntut pembersihan dari beban hak tanggungan ini hanya dapat dilakukan oleh pembeli objek hak tanggungan dalam suatu pelelangan. Orang yang membeli objek hak tanggungan melalui kantor lelang dapat menuntut pembersihan. Tapi orang yang membeli yang tidak melalui pelelangan, misalkan jual beli di bawah tangan, tidak berhak menuntut pembersihan objek hak tanggungan. Apabila hak tanggungannya hapus, maka ada tindakan hukum lain yang secara administratif harus dilakukan untuk melepaskan beban jaminan yang membebani objek hak tanggungan. Tadi ketika kita berbicara tentang pendaftaran hak tanggungan, itu pendaftaran hak tanggungan dicatat di dalam 3 dokumen hukum: buku tanah hak tanggungan, buku tanah hak atas tanah, dan juga di dalam sertifikat hak tanggungan, sertifikat hak atas tanah dicatat tentang penjaminan. Maka supaya hak jaminannya itu hapus, harus dilakukan tindakan hukum yang namanya roya. Roya adalah pencoretan catatan tentang pembebanan hak tanggungan di dalam dokumen-dokumen yang mencatat pendaftaran hak tanggungan tadi. Khususnya di dalam buku tanah hak tanggungan yang tadinya ada catatan pendaftaran, kemudian dicoret, diberi paraf dan tanggal. Juga di dalam sertifikat hak atas tanah yang tadinya ada catatan pendaftaran hak tanggungan, dicoret, diparaf dan diberi tanggal. Lalu buku tanah hak tanggungan juga diberi catatan menjadi tidak berlaku. Ini yang namanya tindakan roya. Siapa yang berhak melakukan roya? Kantor pertanahan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu khususnya debitur atau pembeli objek hak tanggungan. Yang terakhir, berkaitan dengan hak tanggungan, kita akan berbicara tentang eksekusi hak tanggungan.
Apa makna eksekusi di sini? Secara umum, kata eksekusi biasanya dikaitkan dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Orang yang menang berperkara dengan di pengadilan, kalau pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan, maka pemenang perkara tadi bisa meminta bantuan aparat hukum yang ada, misalkan jurusita, untuk melakukan eksekusi, tindakan paksa terhadap isi ketentuan putusan pengadilan. Tetapi kata eksekusi di dalam hukum jaminan itu artinya adalah penjualan objek hak, objek jaminan. Kalau di dalam hak tanggungan berarti penjualan objek hak tanggungan. Kalau di dalam gade ya penjualan benda gade. Di dalam fidusia penjualan objek fidusia dan seterusnya. Bagaimana melakukan eksekusi hak tanggungan ketika debitur wan prestasi? Kita bisa melihat dalam ketentuan pasal 20. Ketentuan pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. Di sana mengatur mengenai eksekusi hak tanggungan. Kita lihat dalam ketentuan pasal 20, apabila debitur sidra janji, maka berdasarkan A, hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 6. Pasal 6 mengatur tentang hak menjual atas kekuasaan sendiri atau yang disebut dengan parate eksekusi. Parate itu artinya siap di tangan. Eksekusi penjualan benda jaminan. Artinya parate eksekusi adalah penjualan benda jaminan yang siap dilakukan oleh kreditur. Di sini eksekusi yang pertama adalah kreditur sebagai pemegang hak tanggungan berhak menjual sendiri objek hak tanggungan itu apabila debitur wan prestasi, ya, menjual atas kekuasaan sendiri sebagai kreditur pemegang hak tanggungan. Dia punya hak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum. Eksekusi ini harus dilakukan melalui kantor lelang. Caranya bagaimana? Kreditur langsung datang ke kantor lelang meminta supaya dilakukan penjualan atas objek hak tanggungan dengan melampirkan adanya APHT dan sertifikat hak tanggungan tentang bukti-bukti adanya penjaminan hak tanggungan, tentang perjanjian pokoknya dan seterusnya. Syarat-syarat untuk melakukan penjualan. Intinya di dalam eksekusi berdasarkan pasal 6 ini adalah kreditur pemegang hak tanggungan langsung menjual melalui kantor lelang. Seolah-olah kreditur adalah orang yang mempunyai kewenangan langsung untuk melakukan penjualan, walaupun itu barangnya debitur atau pemberi hak tanggungan. Tetapi tadi sudah kita bicarakan dalam pembahasan sebelumnya bahwa hak tanggungan ini merupakan hak tanggungan lahir dari perjanjian yang bersifat perjanjian kebendaan yang melahirkan hak kebendaan kepada kreditur pemegang hak tanggungan. Apa haknya? Haknya adalah untuk melakukan penjualan apabila debitur wan prestasi. Ya, hak ini tadi sudah kita bahas lahir bukan karena undang-undang, tapi karena adanya janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Jadi tidak otomatis ada, tidak lahir karena undang-undang, tapi harus diperjanjikan antara kreditur pemegang hak tanggungan dengan debitur pemegang
pemberi hak tanggungan. Sekali lagi saya katakan, penjualan yang model pertama, parate eksekusi atau hak menjual atas kekuasaan sendiri, ini dilakukan dengan cara kreditur mengajukan permohonan lelang ke kantor lelang. Otomatis nanti akan dilakukan prosedur lelang, mulai dari proses pendaftaran, lalu diikuti dengan proses pengumuman melalui media massa yang beredar di wilayah hukum di mana objek hak tanggungan berada. Setelah itu, setelah melalui proses-proses itu, baru dilakukan tahap penjualan objek hak tanggungan, proses lelangnya. Jadi ada tahapan pendaftaran, pengumuman, dan pelaksanaan lelang. Yang kedua, kreditur juga memiliki alat eksekusi yang lain yang disebut dengan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat di dalam sertifikat hak tanggungan. Tadi ketika kita membahas tentang pendaftaran hak tanggungan, di sana kantor pertanahan akan menerbitkan yang namanya sertifikat hak tanggungan. Di dalam sertifikat hak tanggungan terdapat irah-irah kepala surat dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga sertifikat hak tanggungan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, bisa dijadikan alat untuk mengajukan eksekusi. Eksekusi model yang kedua, ini kreditur tidak langsung ke kantor lelang, tetapi seperti halnya eksekusi putusan pengadilan, yaitu dengan cara meminta surat perintah eksekusi dari ketua pengadilan negeri atau meminta fiat eksekusi dari ketua pengadilan negeri. Jadi pada prinsipnya eksekusi model yang kedua ini adalah eksekusi atas dasar perintah ketua pengadilan negeri. Kalau eksekusi yang pertama, eksekusi yang dilakukan oleh kreditur secara langsung ke kantor lelang. Kalau yang kedua, prinsipnya yang melaksanakan eksekusi adalah pengadilan. Perintah pengadilan, perintah ketua pengadilan, pelaksananya kantor lelang. Jadi ini merupakan eksekusi yang sifatnya eksekusi paksa, eksekusi atas kekuasaan sendiri atau para eksekusi, maupun eksekusi berdasarkan titel eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan. Ini dua jenis model eksekusi yang bisa dipilih oleh kreditur. Masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihan eksekusi parate eksekusi, prosedurnya lebih mudah karena kreditur bisa langsung mengajukan permohonan eksekusi di kantor lelang. Juga biayanya menjadi lebih ringan karena hanya terbebani biaya eksekusi. Ya, biaya proses eksekusi ada biayanya, tapi tidak ada biaya di pengadilan. Tapi yang kadang-kadang menjadi kendala ketika barangnya misalkan bermasalah, atau kalau ternyata kemudian debiturnya tidak mau mengosongkan tanah. Ini kadang-kadang menjadi masalah. Apalagi kalau kemudian debiturnya mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mempertahankan hak-haknya. Ada kemungkinan eksekusi berdasarkan parate eksekusi itu ada kemungkinan dibatalkan oleh pengadilan. Nah, model yang kedua ini juga ada keuntungannya, juga ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Prosesnya menjadi lebih lama karena harus melalui proses permohonan fiat eksekusi atau keluarnya perintah eksekusi dari ketua pengadilan. Karena yang melaksanakan eksekusi adalah ketua pengadilan. Juga ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan di dalam proses meminta fiat eksekusi dari ketua pengadilan. Tapi keuntungannya apa?
Kalau ada masalah terkait dengan pengosongan dan sebagainya, maka jurusita pengadilan yang kemudian akan mengcover, melakukan upaya paksa, biasanya juga didampingi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan proses eksekusi objek hak tanggungan. Nah, kita sudah membahas dua model eksekusi hak tanggungan, eksekusi atas kekuasaan sendiri atau parata eksekusi, dan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial di dalam sertifikat hak tanggungan. Kedua proses eksekusi ini melalui kantor lelang. Nah, yang ketiga bisa juga eksekusi model yang ketiga yang dinamakan eksekusi di bawah tangan, penjualan di bawah tangan. Jadi eksekusi yang tidak melalui kantor lelang dan tidak melalui campur tangan pengadilan. Dalam pasal 20 ayat 2 disebutkan para pihak bisa melakukan penjualan di bawah tangan, tapi dengan catatan, dengan syarat harus dengan sepengetahuan debitur, dan diharapkan untuk mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan apabila melalui penjualan lewat kantor lelang. Jadi penjualan yang ketiga ini adalah disyaratkan harus dengan dijual bersama antara kreditur dengan debitur, harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Ini pembahasan akhir di dalam pembahasan mengenai hak tanggungan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Para mahasiswa harus mempelajari lebih banyak literatur dan buku-buku uraian-uraian tentang hak tanggungan supaya bisa memahami secara lebih mendalam. Demikian, terima kasih.